Dan teman-teman tahu, peluang adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Nah, secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan, seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit, dan lain sebagainya. Adapun secara kuantitatif, peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numerik, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal, antara 0 dan 1. Nah, peluang sama dengan 0 berarti peristiwa tidak bisa terjadi. Sedangkan peluang sama dengan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Nah, yang kedua itu ada sejarah perkembangan ilmu peluang. Sejarah perkembangan ilmu peluang itu dimulai dari zaman kuno. Nah, sejarah ilmu peluang berasal dari zaman kuno dengan akar yang mencapai berbagai budaya kuno di seluruh dunia. Meskipun ilmu peluang modern yang kita kenal saat ini masih jauh dari perkembangan pada saat itu, konsep dasar tentang keberuntungan, peluang, dan hasil acak telah ada dalam pemikiran budaya kuno. Adapun sejarah awal ilmu peluang pada zaman kuno yaitu yang pertama, kekunoan di Mesopotamia. Nah, bangsa Mesopotamia kuno seperti Sumeria telah menciptakan tablet-tablet cuneiform yang mengandung catatan tentang permainan dadu. Nah, ini menunjukkan pemikiran awal tentang peluang dan hasil acak. Yang kedua ada orekal dan praktik. Orekal dan praktik keagamaan. Banyak budaya kuno seperti Mesir kuno, Yunani, dan Romawi menggunakan praktik orekal dan ramalan sebagai bagian dari agama dan budaya mereka. Ini mencerminkan pemahaman awal tentang konsep ketidakpastian. Yang ketiga ada konsep Yunani kuno. Di Yunani kuno, beberapa filsuf seperti Thales dan Democritus mulai mempertimbangkan konsep peluang dalam pemikiran mereka. Mereka menyelidiki ide-ide tentang keberuntungan, kejadian acak, dan kemungkinan dalam alam semesta. Yang keempat ada praktik perjudian. Nah, perjudian ini adalah salah satu praktik yang melibatkan konsep peluang pada zaman kuno. Meskipun ada ilmu peluang formal, orang sering mencoba menghitung peluang kemenangan dalam permainan judi. Nah, menggunakan pengalaman empiris. Yang kelima ada matematika India kuno. Di India kuno, matematikawan seperti Brahmagupta mengembangkan konsep ganit yang berhubungan dengan probabilitas dalam konteks matematika. Pada zaman kuno, ilmu peluang masih dalam tahapan awal dan belum menjadi disiplin matematika formal. Namun, pemikiran awal tentang konsep ilmu peluang menjadi dasar sehingga dikembangkan pada abad berikutnya sehingga menjadi ilmu peluang yang modern pada saat ini. Yang kedua itu ada zaman pertengahan sekitar pada abad ke-16. Nah, pada abad ke-16 ini, ilmu peluang belum secara khusus dikembangkan sebagai disiplin ilmu yang terpisah. Namun, beberapa konsep dan teori yang terkait dengan probabilitas sudah ada dan digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam konteks perjudian. Salah satu tokoh yang berpengaruh pada perkembangan pemikiran tentang peluang adalah seorang matematikawan Italia bernama Girolamo Cardano yang hidup pada tahun 1501 sampai 1576. Cardano adalah seorang ahli matematika dan filsuf yang mengembangkan gagasan tentang probabilitas dalam konteks perjudian. Pada tahun 1564, Cardano menerbitkan buku yang berjudul Liber de Laut Alca, artinya buku tentang permainan dadu, di mana ia membahas tentang peluang dan metode matematika yang terkait dengan perjudian dalam bukunya. Cardo membahas konsep peluang termasuk gagasan tentang peluang dalam permainan dadu. Ia juga membahas perhitungan kemungkinan hasil dalam permainan dadu menggunakan metode matematikawan. Cardano adalah salah satu tokoh awal yang membantu memperluas pemahaman tentang teori peluang di abad ke-16. Selain itu, pada periode ini
Yang sama ada juga perkembangan dalam teori probabilitas konteks matematika. Pierre de Fermat yang hidup pada tahun 1601 sampai 1665, seorang matematikawan Prancis, berkontribusi pada pemahaman tentang peluang dan teori angka. Fermat memperkenalkan gagasan tentang metode permutasi dan kombinasi dalam matematika yang merupakan dasar untuk perhitungan peluang. Nah, meskipun pada abad ke-16 ini ilmu peluang belum menjadi disiplin ilmu yang terpisah, namun perkembangan dan gagasan awal yang ada pada masa itu telah memberikan dasar yang penting untuk mengembangkan ilmu peluang pada abad selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, abad ke-17. Pada abad ke-17, ilmu peluang mengalami perkembangan yang signifikansi dan dianggap sebagai periode penting dalam sejarah pengembangan probabilitas sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Adapun perkembangan yang muncul pada abad ke-17 sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat Pascal dan Fermat. Pada tahun 1654, seorang penjudi bernama Chevalier de Mar menemukan sistem perjudian. Ketika Chevalier kalah dalam berjudi, dia meminta temannya Blaise Pascal, seorang matematikawan dan filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1623 sampai 1662 untuk menganalisis sistem perjudiannya. Nah, Pascal menemukan bahwa sistem yang dipunya oleh Chevalier akan mengakibatkan peluang dia kalah 51%. Sehingga Pascal kemudian menjadi tertarik dengan peluang dan mulailah dia mempelajari masalah perjudian. Dia mendiskusikannya dengan matematikawan terkenal yaitu Pierre de Fermat. Mereka berdiskusi melalui 7 buah surat yang dituliskan langsung oleh mereka yang membahas teori probabilitas masalah perjudian. Sehingga dinamakan atau dikenal pada abad ke-17 itu surat Pascal dan Fermat. Diskusi ini menjadi titik awal perkembangan teori probabilitas modern. Yang kedua selanjutnya yaitu ada teori probabilitas Pascal. Nah, Blaise Pascal mengembangkan konsep dasar probabilitas dalam karyanya yang terkenal yaitu Traité du Triangle Arithmétique. Di dalamnya ia memperkenalkan segitiga Pascal yang merupakan pola angka yang menunjukkan koefisien binomial dan menyediakan metode untuk menghitung peluang kombinasi acak. Yang ketiga ada pengembangan konsep peluang. Pierre de Fermat tahun 1601 sampai 1665. Selain kontribusinya pada abad ke-16, Fermat juga terus memperluas pemahaman tentang teori peluang pada abad ke-17. Melihat perkembangan konsep-konsep dasar peluang seperti peluang bersyarat dan aturan perkalian, Pierre mengembangkan konsep peluang bersyarat dan menggunakannya dalam karyanya tentang teori probabilitas. Yang keempat, kita masuk pada abad ke-18. Pada abad ke-18 ini ilmu peluang terus berkembang karena berkat kontribusi para matematikawan terkemuka pada masa itu. Adapun kontribusi perkembangan ilmu peluang pada abad ke-18 itu yang pertama teori probabilitas Laplace. Simon Laplace memainkan peran sangat penting dalam pengembangan teori probabilitas pada abad ke-18. Nah, teman-teman, pada tahun 1812 ia menerbitkan karyanya yang terkenal yaitu Teori Analitik des Probabilitas, yaitu teori analitis peluang, di mana ia menyajikan pendekatan matematis yang lebih formal terhadap probabilitas. Laplace memperkenalkan konsep ruang sampel dan mengembangkan aturan probabilitas yang sekarang dikenal sebagai aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Ia juga mengembangkan gagasan tentang probabilitas terkondisi dan memperkenalkan distribusi normal Gaussian ke dalam studi probabilitas. Yang selanjutnya itu ada kontribusi Euler. Leonhard Euler, seorang matematikawan Swiss, memberikan kontribusi penting dalam ilmu peluang pada abad ke-18. Euler mengembangkan teori kombinatorial yang melibatkan permutasi dan kombinasi, yang merupakan dasar dalam perhitungan peluang.
Ia juga menyumbang konsep distribusi binomial dan distribusi person ke dalam studi probabilitas. Selanjutnya ada teori permainan. Pada abad ke-18, teori permainan mulai menjadi subjek penelitian yang menarik dalam ilmu peluang. Matematikawan Prancis Parler-Lous dan Parler Daniel Bernoulli masing-masing membuat kontribusi dalam hal ini. Lous mengembangkan teori probabilitas dalam konteks perjudian, sedangkan Bernoulli menerapkan probabilitas pada analisis risiko dan mengembangkan konsep yang menjadi dasar teori ekonomi. Dan yang terakhir itu ada pembahasan teori peluang. Nah, pada abad ke-18 ini teman-teman juga melihat pembahasan filosofis dan epistemologis tentang teori peluang. Filosofis dan matematikawan Prancis Conrad mengemukakan ide tentang probabilitas yang berhubungan dengan keyakinan dan pengetahuan manusia. Ia mengusulkan pendekatan subjektif terhadap probabilitas yang melibatkan penilaian subjektif individu. Kontribusi-kontribusi ini pada abad ke-18 memperkaya pemahaman tentang ilmu peluang. Selanjutnya kita masuk pada abad ke-19. Pada abad ke-19 itu ilmu peluang mengalami perkembangan dan menjadi bidang studi mandiri yang lebih terstruktur. Nah, pada abad ini Augustin Louis Chauvet, seorang matematikawan Prancis, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan dasar-dasar matematika probabilitas. Nah, ia mengembangkan konsep convergence, deret tak hingga, dan membahas distribusi peluang kontinu. Pada abad ke-19, sejumlah distribusi peluang yang penting diperkenalkan dan dikembangkan. Simon Poisson, seorang matematikawan Prancis, mengemukakan distribusi Poisson yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa langka yang terjadi dengan tingkat kejadian yang konstan. Nah, Adolphe Quetelet, seorang ilmuwan sosial Belgia, mengembangkan distribusi normal atau Gaussian dan menerapkan konsep ini dalam analisis statistik sosial. Adapun statistika inferensial mulai berkembang sebagai cabang penting dalam ilmu peluang. Blair, Simon, dan Adolphe dalam tokoh penting dalam pengembangan statistika inferensial. Laplace mengembangkan teori statistik inferensial berdasarkan prinsip probabilitas dan distribusi peluang. Adolphe di sisi lain menerapkan analisis statistik pada data sosial dan pengembangan metode untuk membuat inferensi populasi dan sampel. Nah, teori regresi dan korelasi mulai dikembangkan pada abad ke-19. Francis Galton, seorang ilmuwan Inggris, melakukan penelitian penting dalam analisis regresi dan korelasi. Ia mengembangkan konsep regresi sebagai cara untuk memodelkan hubungan antara variabel dan menggagas konsep korelasi sebagai ukuran hubungan linear antara dua variabel. Adapun perdebatan tentang fondasi dan interpretasi probabilitas, matematikawan Prancis Henri Poincaré dan filsuf Inggris John Venn memberikan kontribusi dalam diskusi dengan mengajukan pandangan mereka tentang dasar-dasar probabilitas. Nah, dari konsep tersebut, kontribusi-kontribusi ini pada abad ke-19 membantu memperkuat dan memperluas ilmu peluang sebagai bidang studi yang berdiri sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, itulah perkembangan ilmu peluang pada periode ini. Selanjutnya kita masuk pada abad yang terakhir, yaitu abad ke-20. Abad ke-20 ini ilmu peluang mengalami kemajuan yang sangat signifikansi dan menjadi bidang studi yang semakin maju. Matematika probabilitas modern. Pada abad ini, perkembangan matematika probabilitas semakin maju dengan pengenalan konsep-konsep yang lebih kompleks. Teori peluang matematika semakin diperkaya dengan konsep seperti proses stokastik, teori informasi, teori permainan, dan probabilitas non-klasik. Matematikawan seperti Kolmogorov, Wiener, Shannon, dan von Neumann memberi kontribusi penting dalam pengembangan
matematika probabilitas modern. Nah, kemajuan teknologi juga pada abad ke-20 ini memberikan dampak signifikansi pada ilmu peluang. Kemampuan komputer komputasi untuk melakukan perhitungan yang kompleks dan simulasi yang rumit memungkinkan analisis probabilistik yang lebih mendalam. Metode-metode numerik dan simulasi Monte Carlo menjadi populer dalam menangani masalah probabilitas yang kompleks. Nah, seiring berjalannya waktu, ilmu peluang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Modern, dari teknologi hingga ilmu pengetahuan dalam menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan dan pemodelan fenomena kompleks. Baik, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.